Kisah ini dialami oleh Adit yang bisa dibilang dia sangat sensitif dengan hal-hal gaib. Yang akhirnya dia sering digangguin hal-hal mistis atau gaib di rumahnya. Bagaimana kisahnya? Ini kisahnya. Hai, selamat datang di Alkisah. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, aku Agung dan kali ini aku akan share kisah tentang cerita horor yang berjudul Rumah Tusuk Sate. Kisah ini dialami oleh Adit yang bisa dibilang dia sangat sensitif dengan hal-hal gaib. Yang akhirnya dia sering digangguin hal-hal mistis atau gaib di rumahnya. Bagaimana kisahnya? Ini kisahnya. Waktu kecil, Adit sering sekali melihat makhluk-makhluk astral ini. Di rumah Adit bisa dibilang seperti kampung hantu. Dan ketika sudah besar, baiknya atau bagusnya Adit sudah jarang sekali melihat hal gaib atau mistis kayak gitu. Mungkin kepekaannya udah mulai ketutup ya. Rumah Adit sering disebut masyarakat atau orang-orang sekitar dengan sebutan rumah tusuk sate. Karena kalau masuk lorong rumah Adit langsung mentok ke pagar depan rumah Adit. Barulah di samping rumah Adit nanti ada lorong kecil yang menghubungkan ke rumah lain atau rumah tetangga lain. Rumah Adit ini juga rumah yang cukup gede loh. Walau cuma satu lantai, tapi rumah ini cukup besar juga teman-teman. Rumah Adit memiliki halaman dan teras yang muat atau cukup untuk kisaran 3 mobil. Dan kata orang-orang rumah ini juga jadi persinggahan para hantu-hantu. Jadi katanya banyak hantu-hantu baru yang ikut nimbrung di rumah Adit karena ya tadi sebutan tadi rumah tusuk sate. Dulu almarhum bapaknya Adit suka nanam pohon-pohon palem pantai yang besar-besar gitu loh. Pohon palem yang pantai itu, tipe-tipe pohon palem pantai itu kalau udah tua itu besar, jadi tinggi besar gitu kan. Iya, jadi tambah ini, jadi tambah kayak redup gitu loh. Kalau dilihat orang kayak eh, agak horor gitu kan. Bahkan sebenarnya ada 2 pohon palem besar di rumah Adit yang emang udah lama. Itu posisinya di depan rumah Adit dan bersebelahan, jadi kayak gini jadi dia kayak membentuk kayak gerbang gitu. Nah orang-orang sekitar itu meyakini bahwa 2 pohon palem itu adalah tempat para makhluk untuk berkumpul. Kalau ibu Adit itu hobinya berkebun, seperti nanam pisang, nanam pohon-pohon kecil-kecil gitu. Karena emang di pinggir halaman itu emang disediain space kosong untuk emang hobinya ibunya Adit ini untuk nanam, terus untuk nambah-nambah kayak nanam buah, biasanya nambah-nambah untuk dimakan kan, atau nanam cabai ya, atau mau nanam pohon pisang kayak gitu. Nah yang horornya, tanaman ibu Adit ini yaitu pohon pisang itu tepatnya berada di samping kamar Adit. Jadi kalau Adit buka jendela itu kan kelihatan pas di sebelahnya pohon pisangnya itu ada 2 yang masih, dan untuk beberapa orang yang saya lihat katanya di situ di pohon pisang 2 itu ada sosok perempuan dan anaknya yang standby, katanya seperti itu. Nggak jarang juga 2 sosok ini juga menampakkan diri kayak gitu kata Adit. Bentuk rumah Adit itu kayak huruf L ya. Jadi kamar Adit dan kakaknya itu berderet di bagian belakang rumah. Yang tepat di depan kamar mereka itu adalah halaman kecil atau space kosong yang emang disediain untuk hobinya ibunya, yaitu nanam tanaman kayak gitu seperti pohon yang saya bilang tadi. Nah, di setiap ruangan rumah Adit itu, Adit mengaku bahwa pasti sering melihat penampakan bermacam-macam penampakan, walaupun memang dia dilihatin nggak sepenuhnya langsung terwujud real gitu, maksudnya langsung terlihat bener-bener terlihat nggak, cuma lewat sekelebatan kayak gitu. Jadi cukup cukup misterius sekali gitu kan, karena emang nggak melihatkan secara langsung tapi hanya sebatas kelebatan. Jadi Adit cukup
sering, bahkan dia bilang sangat sering katanya diliatin di setiap ruangan ya, bayangin aja. Adit dulu itu kalau sedang tidur siang atau sedang tidur malam itu sangat sering terkena tindian. Kalau orang Jawa bilang tindian. Kalau bahasa kekiniannya itu kayak semacam sleep paralysis. Nah, atau penyumbatan darah saat tidur. Makanya orang itu biasanya kalau tidur dia seakan-akan bangun tapi nggak bisa gerakin badan dan seolah dia bisa melihat. Padahal enggak, padahal masih tidur. Itu salah satu bentuk sleep paralysis kayak gitu. Mungkin untuk lebih tepatnya teman-teman bisa nanti cari di Google sleep paralysis seperti apa ya. Tapi orang-orang Jawa dahulu menyebutnya itu ditindin atau didudukin hantu katanya saat badan kita saat tidur. Makanya untuk tidur orang Jawa itu harus pertama jangan tidak berdoa, harus berdoa. Kedua, tidak boleh tidur sejajar dengan ini apa namanya yang ada di atap itu kan ada usuk besar itu, kayu besar itu untuk tumbuhan apa namanya tumbuhan genteng di atas, itu jangan sampai kita sejajar dengan itu bisa tindin katanya orang-orang Jawa dulu. Lah karena saking parnonya Adit, karena nggak tahu kan masih kecil ya, dia itu sampai sempet naruh Al-Quran atau dia nulis di kertas doa-doa Al-Quran gitu ditempelin ke dadanya biar nggak tindin katanya, sampai segitunya. Karena hampir setiap hari memang dia dilihatin penampakan-penampakan seperti itu dan sering mengalami tindin. Karena emang kalau orang Jawa dulu bilang tindin itu ya itu tadi didudukin hantu seperti itu, yang pada akhirnya nanti kalau keseringan tindian, orang yang ketakutannya berlebihan akan memunculkan sosok bayangan atau wujud tertentu yang kita takuti. Itu karena emang sebenarnya elektron-elektron di dalam tubuh kita itu keluar dan membentuk visual yang sangat kita takuti. Makanya terkadang hantu-hantu itu wujudnya itu tergantung hantu apa yang kita takuti, itu yang akan terwujud. Nah ini Adit juga mengalami itu, walaupun Adit sudah melakukan hal-hal seperti kayak nulis surat pendek di Al-Quran dan terus di kertas terus ditempel di badan seperti itu, usahanya itu juga tidak membuahkan hasil, bahkan dia tetap masih kena tindian itu. Dan dia mengaku bahwa saat beberapa kali dia terkena tindian, dia bahkan sempat melihat yang apa namanya di atasnya dia, orangnya kayak makhluk yang nindih dia, itu katanya wujudnya kecil kayak anak kecil gitu katanya, dia ngakunya seperti itu. Hal-hal itu terus Adit alami hingga dia SMP. Sampai SMP dia masih ngalami yang namanya tindin itu tadi. Kalau dulu Adit karena saking sensitifnya itu seolah-olah bisa kayak lihat suasana di dunia lain. Jadi setiap dia memejamkan mata kayak dia itu ngelihat suasana dunia lain itu saat dia penjamin mata dengan sadar ya, dengan sadar ini maksudnya. Jadi kayak saat dia gitu dia seolah ngelihat dunia yang berbeda, suasana yang berbeda, apa yang berbeda kayak gitu. Saat dia membuka mata biasa lagi dan ini merinding. Jadi saat kelopak mata Adit tertutup itu Adit bisa lihat aktivitas dunia lain ya, gambarnya seperti itu. Jadi saat dia itu keadaannya Adit sadar dengan sadarnya dia memejamkan mata itu, saat mata dipejamin dia itu malah ngelihat aktivitas dunia itu. Waktu kecil Adit sering bobo dengan mamanya dan kedua kakaknya itu tidur di kamar ujung yang sekarang menjadi kamarnya Adit saat ini. Pernah suatu waktu Adit berada di kamar kakaknya sendirian. Lalu Adit melihat sosok anak laki-laki kecil yang lihat Adit di ujung jendela. Karena memang Adit belum tahu ya karena masih kecil, ada anak kecil yang lihat di luar jendela itu siapa gitu kan. Karena posisinya waktu itu memang malam.
itu siapa. Akhirnya karena emang Adit penasaran, ya kan, akhirnya Adit deketin, dan Adit lihat juga, Adit balas lihat lagi ke anak kecil itu sambil Adit berjalan mendekat ke jendela untuk memastikan siapa, mungkin Adit kenal gitu. Dan saat Adit berjalan mendekati si anak ini juga nggak bergerak dari posisinya, tetap diem sambil liatin Adit. Setelah Adit sampai tepat di depan kaca, waktu Adit lihat dengan seksama, ternyata anak itu udah nggak ada, kayak seolah kita lihat kita di cermin, tapi perasaan Adit saat itu memang itu bukan dirinya, tapi ada orang lain yang ngeliatin dia, makanya dia mendekat. Tapi saat udah di depan jendela, saat dia benar-benar perhatikan lagi, ternyata tidak ada udah. Oke, kejadian selanjutnya masih tetap di kamar kakaknya Adit. Waktu itu Adit lagi tidur siang di kamar kakaknya ini. Lalu tiba-tiba bapaknya atau papahnya Adit membangunkan Adit siang itu. Tapi karena Adit masih ngantuk sekali, Adit ogah-ogahan untuk bangun. Sejam kemudian Adit mulai bangun dari tempat tidur, tapi tiba-tiba Adit melihat bola api warna putih di atas lemari di depan Adit, tepat di depan Adit. Bola api itu juga terlihat sangat bersinar gitu, kata Adit. Warnanya putih, berpejar kayak matahari gitu, cuman kecil. Cuman nggak kecil-kecil banget ya, maksudnya lebih besar dari ini bola basket. Ukurannya lebih besar dari itu. Terang sekali, kata Adit. Saking terangnya, Adit itu sampai sempat memejamin mata karena silau. Setelah Adit coba paksa untuk buka, tiba-tiba hilang. Bola api itu hilang. Bayangin coba, kalau itu kalian lihat kayak gitu, wih, lari sudah. Adit langsung lari cari papanya, karena memang anak kecil ya, otomatis langsung nyari papa atau nyari mamanya pasti. Nyampe ketemu papanya, Adit langsung bilang, pertama dia nyoba marahin bapaknya. Pah, ngapain tadi bapak bangunin Adit? Adit tuh masih mau tidur siang, kayak gitu ke papanya. Papanya pun menjawab, bangunin kamu? Kapan papa bangunin kamu? Perasaan dari tadi papa di sini deh, duduk di sini baca buku deh, gak pernah bawa ke kamar kamu. Adit jawab lagi karena memang penasaran ya. Lah, tadi beneran papa loh yang bangunin Adit. Walaupun Adit tadi masih tidur, Adit sempat buka mata loh tadi, ngelihat siapa yang bangunin Adit. Itu beneran papa tadi. Serius banget, jadi papa yang bangunin. Papa jangan bercanda. Adit bilang gitu karena emang saat dia setengah tidur itu, setengah bangun itu, dia lihat papanya. Dan papanya pun jawab lagi, papa nggak bangun kamu dek, papa dari tadi di sini. Itu kata papanya. Dan Adit pun nggak mau kalah lagi karena dia yakin itu yang bangunin papanya. Lalu Adit menambahin, tadi Adit itu juga lihat bola api yang sebesar bola basket itu di atas lemari di depan Adit itu, tepat di situ Pak, kata Adit. Papanya Adit menjawab, ah masa siang-siang ada bola api Dit? Dengan sedikit senyum ya, papanya bilang, coba ambil kalau memang ada, ucap papanya dengan nada bercanda ya. Kadang itu Adit kesal sekali saat Adit melihat penampakan atau perwujudan dari makhluk astral itu kan. Adit kan nggak tahu ya, masih kecil ya. Setiap kali ada penampakan yang dia lihat, Adit pasti ceritain ke papa atau mamahnya gitu. Dan jawaban mereka kayak tadi, kayak bergurau kayak gitu. Jadi Adit kan kayak kayak sebel gitu lah, karena dia itu udah takut ya, mau curhat agar ketakutannya berkurang, tapi nyatanya saat dia ngobrol curhatin yang dia lihat, ternyata orang-orang yang dicurhatin nanggepinnya kayak
bercanda gitu kan, seolah Adit bercanda, lagi bercanda, padahal enggak. Contohnya kayak gini, ada satu kejadian yang emang Adit alami sendiri waktu itu, salah satunya ini. Jadi ada beberapa kali Adit lihat sosok cewek gitu di sekitaran pohon pisang. Saat dia ngobrolin itu ke orang tua, saat Adit obrolin ke orang tua bapaknya atau ibunya, malah jawab mereka itu kayak kayak bilang malah, ya coba kalau emang Adit ketemu lagi, ajakin kenalan biar jadi teman katanya. Nah, Adit yang tadinya takut ya kayak malah apa ya, tambah kayak apaan sih gitu kan, malah bete kan ya. Itulah yang membuat Adit kalau lihat-lihat penampakan malah kayak di dipendam sendiri, karena emang kalau dia share ke orang tua malah bukannya dikasih solusi malah ini diketawain kayak gitu. Itu tadi kawan-kawan kisah horor tentang rumah tusuk sate. Kemungkinan nanti ini akan menjadi beberapa part karena emang cerita ini ada cukup lumayan banyak partnya, itu karena bersambung, karena ini kan bisa dibilang ini awalnya karena rumah ini dibilang rumah tusuk sate atau rumah tempat nongkrongnya para hantu, akhirnya banyak kejadian mistisnya. Nah ini prolognya, awalnya ini. Nanti setelah video ini ada part satunya tentang rumah hantu itu sendiri, yang di dalamnya ada kisah Adit dan keluarga lihat penampakan dan beberapa kejadian yang janggal. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang masih nonton sampai selesai, dan jangan lupa tunggu video selanjutnya karena emang ini akan bersambung lagi. Jadi jangan lupa share, like, dan komen video ini, dan subscribe tentunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.